Shalom Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Sabtu 16 Maret 2024. Samas hari ini akan membahas tentang pemerintahan Yosia di mana ditemukan kitab Taurat. Mari kita memohon hikmat Allah di dalam doa. Allah yang menyatakan diri melalui firman-Nya, nyatakanlah pimpinanmu melalui firman yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengenali kehendak-Mu yang membawa kami kepada kebenaran dan penggenapan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sobat Samas, bacaan hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1-20. Namun untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan beberapa ayat saja yang akan menjadi pusat permenungan kita. Yang pertama ayat 1-4. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam panitra itu ke rumah Tuhan, katanya. Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Ayat 8-13. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitra itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Safan panitra itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitra itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Ayat 18 dan 19. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Samas, nama Yosia yang dalam bahasa Ibrani Yosyahu atau Yunani Yosias ini berarti Tuhan menopang. Yosia lahir ketika ayahnya Amon masih berusia 16 tahun dan kakeknya yang saat itu menjadi raja yaitu Manasye masih memerintah di Yerusalem dan saat itu berusia 61 tahun. Ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Sewaktu Yosia berusia 6 tahun, Raja Manasye yang saat itu berusia 67 tahun wafat. Dan kemudian Amon, ayah dari Yosia yang masih berusia 22 tahun, menggantikannya menjadi raja. Namun Amon hanya memerintah selama 2 tahun, karena kemudian dibunuh di istananya sendiri oleh pegawai-pegawainya yang mengadakan persepakatan melawan dia. Tetapi rakyat kemudian menjadi marah dan membalas dengan cara membunuh semua orang yang telah mengadakan persepakatan untuk melawan Raja Amon. Mereka kemudian mengangkat Yosia yang saat itu masih berumur 8 tahun untuk menjadi raja. Pada tahun ke-8 pemerintahannya, Yosia meninggalkan paham politeisme yang selama ini dianut oleh pemerintahan yang terdahulu, yaitu zaman Raja Amon ayahnya dan Raja Manasye kakeknya.
Namun saat itu tindakannya hanya diikuti oleh kalangan istana saja. Ia yang menganut teokratis itu kemudian melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bahkan pemerintahan Yosia ini melakukan reformasi yang radikal dalam hal keagamaan. Nah, baru setelah Raja Asyur terakhir, yaitu Asyurbanipal meninggal, kira-kira tahun 632 sebelum Masehi, maka usaha reformasi Yosia ini berjalan lancar. Karena kemudian dukungannya ini meluas, sehingga dia bisa melakukan sampai ke Yerusalem dan daerah-daerah lain. Yosia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung pahatan, dan patung tuangan. Ini merupakan suatu hal yang radikal sekali. Dan dalam reformasi ini, Raja Yosia tidak hanya memusnahkan bukit pengorbanan di wilayah Yehuda dan Benyamin, tapi juga menjangkau wilayah Efraim, Naftali di Galilea. Ia menghancurkan semua piranti dan sarana ibadah kafir. Dengan demikian, Raja Yosia mengenai penghancuran bukit pengorbanan di Betel, di mana pertama kali Yerobeam bin Nebat memperkenalkan penyembahan berhala itu kepada bangsa Yehuda. Di tahun ke-18 pemerintahannya, Yosia berhasil mentahirkan negeri itu dan rumah Tuhan dari semua penyembahan berhala itu. Dan dia menyuruh Safan, Maasya, serta Yoah untuk memperbaiki rumah Tuhan. Yosia menyuruh mereka pergi kepada Imam Besar Hilkia untuk menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, sehingga bisa dilakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi di bait Allah itu. Nah, ketika utusan raja itu menyampaikan uang untuk memperbaiki rumah Tuhan itu kepada Imam Hilkia, di luar dugaan Imam Hilkia ini menyampaikan perihal penemuan Taurat itu kepada Safan. Safan kemudian membacanya dengan serius. Lalu setelah itu dia menyampaikannya kepada raja, membacakannya di depan raja. Dan raja ketika mendengarkan kitab Taurat itu, maka dikoyakkannya pakaian. Dia sendiri merasakan bahwa bangsa Yehuda telah melakukan kesalahan besar. Dan penemuan Taurat itu sangat mengubah pola pikirnya. Maka kemudian raja menyuruh supaya Imam Hilkia bersama dengan orang-orang utusan raja itu untuk mencari kehendak Tuhan. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu? Mereka kemudian pergi kepada Hulda, seorang nabi perempuan yang tinggal di Yerusalem. Lalu ketika sampai di sana, maka nabiah itu menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Yang intinya karena engkau sudah menyesal dan merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan menghindarkan mereka dari kutukan itu, dari hukuman yang seharusnya akan diterima oleh bangsa Yehuda. Dan sesudah itu raja menyuruh orang untuk mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama dengan semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Ada para imam, seluruh orang awam, mereka yang besar maupun yang kecil. Maka di situ kemudian firman Tuhan atau kitab perjanjian itu dibacakan. Dan ternyata itu membawa sebuah perubahan besar. Sehingga akhirnya raja mengikatkan perjanjian di hadapan Tuhan untuk supaya semua orang hidup dan mengikut Tuhan, menuruti perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan segenap hati. Ini merupakan satu perubahan yang luar biasa. Sehingga benar-benar penemuan kitab Taurat itu membawa Yosia untuk melakukan reformasi radikal. Firman Allah ini telah menyadarkan dia atas kesalahan dalam ibadah yang sudah mengakar dalam kehidupan bangsa Yehuda. Dan keterbukaan Yosia telah menghindarkan mereka dari hukuman yang seharusnya Allah timpakan. Kini bagaimana sikap kita terhadap firman Allah? Kalau kita sudah menerima Alkitab, firman Allah dinyatakan kepada kita, adakah kita membuka diri terhadap koreksi Allah? Maukah kita mengikuti firman Allah yang telah disampaikannya? Jika kita boleh mengikuti apa yang Allah tunjukkan, maka kita akan mengalami penggenapan janjinya. Mari
Dengan terbuka, kita akan memohon pimpinan Tuhan supaya Allah dapat menggenapinya dalam kehidupan kita. Allah yang telah menyatakan diri dalam firman serta bertindak dalam sejarah. Kami bersyukur atas firman-Mu yang senantiasa relevan dengan kehidupan kami. Jangan biarkan kami mengabaikan panduan yang amat berharga ini, agar kami tidak tersesat dan dapat menerima penggenapan janji-Mu. Dalam Kristus Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin.